Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Setia Budi Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang 12 imam dalam referensi kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ya sobat semua, Syiah berkeyakinan bahwa imam kaum muslimin setelah Rasulullah SAW adalah para imam 12 yang suci. Rasulullah telah menetapkan keimamahan mereka dalam nas. Adapun nama-nama mereka sebagai berikut. Yang pertama, Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Imam Hasan bin Ali. Yang ketiga, Imam Hussein bin Ali. Yang keempat, Imam Ali Zainal Abidin. Yang kelima, Imam Muhammad Al-Baqir. Yang keenam, Imam Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh, Imam Musa Al-Kazim. Yang kedelapan, Imam Ali Ar-Ridha. Yang kesembilan, Imam Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh, Imam Ali Al-Hadi. Yang kesebelas, Imam Hasan Al-Askari. Yang kedua-belas, Imam Muhammad Al-Mahdi. Ya sobat semua, di sini saya akan menyebutkan beberapa hadis nabawi yang terdapat di dalam referensi-referensi kitab Ahlus Sunnah mengenai Imam 12 yang tercantum dengan sebutan 12 khalifah dan 12 pemimpin. Antara lain, dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Samrah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yakunu isna asrun amiran." Ada 12 pemimpin. Kemudian Nabi mengatakan suatu kalimat yang tidak saya dengar. Ayahku berkata bahwa beliau mengatakan kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Dan juga dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samrah, saya bersama ayahku masuk menemui Nabi Muhammad SAW dan saya mendengarkan beliau bersabda, "Inna hadal amra la yanqadi hatta yamdi fihim isna asran khalifah." Sesungguhnya urusan ini tidak selesai sampai melewati 12 khalifah. Dia berkata, kemudian beliau mengatakan sesuatu yang tidak jelas bagiku. Saya tanyakan kepada ayahku, apa yang beliau katakan? Dia menjawab, kulluhum min Quraisy. Dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad dari Jabir bin Samrah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yazalu amrun nasi madian ma waliyihim isna asron rojulan." Urusan manusia tetap akan berkelanjutan sebelum diurus oleh 12 orang. Kemudian Nabi berkata dengan suatu kalimat yang tidak jelas bagiku. Saya tanyakan kepada ayahku, apa yang Rasulullah katakan? Dia menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Selanjutnya, dalam Sahih Ibnu Hibban, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu ba'di isna asron khalifah, kulluhum min Quraisy." Akan ada setelahku 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Dalam Sunan At-Tirmidzi, "Yakunu ba'di isna asron amiran." Akan ada setelahku 12 pemimpin. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang saya tidak paham. Saya kemudian tanyakan kepada orang yang berada di dekatku. Dia menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, yakunu ba'di isna asron khalifah, kulluhum min Quraisy. Akan ada setelahku 12 khalifah. Semuanya dari Quraisy. Juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat sebuah hadis yang berbunyi, yakunu ba'di isna asron amiran. Akan ada setelahku 12 pemimpin. Kemudian saya tidak tahu apa yang beliau katakan. Setelah itu saya tanyakan kepada semua kaum. Mereka menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, yakunu ba'di isna asron amiran. Akan ada setelahku 12 pemimpin. Kemudian beliau berbicara dan tidak jelas bagiku. Saya tanyakan kepada orang yang berada di dekatku atau yang di sampingku. Dia menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, yakunu ba'di isna asron amiran. Akan ada setelahku 12 pemimpin. Kemudian beliau berbicara dan tidak jelas bagiku apa yang beliau katakan. Saya tanyakan kepada sebagian kaum atau yang berada di dekatku apa yang beliau katakan. Dia menjawab, kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy.
Dalam Musnad Ibnu Al-Jud, yakunu ba'di isna asron amiron, akan ada setelahku 12 pemimpin. Akan tetapi Hasin berkata dalam hadisnya, kemudian beliau mengatakan sesuatu yang saya tidak paham. Sebagian mengatakan bahwa saya tanyakan kepada ayahku, dan sebagian mengatakan bahwa saya tanyakan kepada kaum. Dia menjawab, kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dalam Musnad Abu Ya'la, yaqul, la yazalud dinu qa'iman hatta takum as-sa'ah, wa yakunu alaikum isna asrona khalifah, kulluhum min Quraisy. Beliau bersabda bahwa agama akan tetap tegak sampai hari kiamat, dan akan ada 12 khalifah untuk kalian, semuanya dari Quraisy. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dari Jabir bin Samrah, Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami di Arafah. Beliau bersabda, la yazalu hadal amru azizan muni'an zahiran ala ma nawah hatta yamliku isna asron kulluhum. Urusan ini tetap akan jaya, kokoh, dan jelas terhadap orang yang melawannya sampai memiliki 12 semuanya. Saya tidak paham. Setelah itu, saya tanyakan kepada ayahku apa yang beliau katakan setelah kata semuanya. Dia menjawab, kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dalam Mustadrak Al-Hakim dari Masruq, kami pernah duduk di dekat Abdullah. Pada suatu malam, dia membacakan Al-Quran kepada kami, dan seseorang bertanya kepadanya, wahai Abdullah, apakah engkau pernah menanyakan kepada Rasulullah ada berapa khalifah yang dimiliki oleh umat ini? Kemudian Abdullah menjawab, tidak seorang pun sebelum Anda yang pernah menanyakan hal ini kepadaku semenjak saya datang di Irak. Kami pernah tanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Isna Asr, Uddatun Nukba' Bani Israel. 12, sejumlah pemimpin Bani Israel. Hadis dalam bab ini sangat banyak dan jalurnya dari para sahabat terkemuka, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Zar, Jabir bin Samrah, Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Abu Sumamah, Wasilah bin Al-Asqa, Abu Ayyub Al-Ansari, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Usaid. Ya sobat semua, dalam hadis tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, khalifah hanya terbatas pada 12 orang. Yang kedua, khalifah ke-12 orang tersebut berlanjut sampai hari kiamat. Yang ketiga, kejayaan dan kekuatan Islam serta umat tergantung pada mereka. Yang keempat, tegaknya agama dengan mereka dari segi ilmu dan amal, karena tegaknya agama dari segi keilmuan memerlukan penafsiran Al-Quran dan orang yang menjelaskan hakikat serta ma'rifatnya. Adapun dari segi amal, tegaknya agama membutuhkan orang yang mampu menjalankan atau menerapkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum agama dengan adil. Kedua tujuan yang penting ini tidak dapat terrealisasi kecuali terpenuhinya syarat-syarat khusus dalam diri para imam yang 12. Yang kelima, disamakannya jumlah imam dengan jumlah pemimpin Bani Israel merupakan peringatan bahwa mereka tidak dipilih oleh umat, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ba'asna min humusnai ashron naqiban." Yang artinya, dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-12. Yang keenam, semua imam dari Quraisy. Ya sobat semua, apakah ada khalifah-khalifah yang memiliki karakter seperti ini selain di Mahjab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah? Apakah 12 imam dapat ditafsirkan selain dengan imam-imam Ahlul Bait? Apakah kejayaan Islam beserta misi-misinya dapat terrealisasi di dalam Khalifah Yazid bin Muawiyah dan orang-orang seperti dia? Sebagian peneliti dari ulama Ahlu Sunnah telah mengakui bahwa hadis Nabawi ini tidak ada yang sesuai kecuali dengan para imam yang 12 Ahlul Bait. Dalam kitab Ya Nabi Al-Mawaddah milik Al-Kandusi,
Sebagian peneliti mengatakan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan jumlah khalifah setelah Rasulullah itu 12 orang sudah masyhur dari berbagai jalur. Dengan perantara zaman dan tempat serta pemberitahuan sifat atau karakter, telah diketahui bahwa maksud Rasulullah dalam hadisnya ini adalah imam 12 dari Ahlul Bait dan itrohnya. Tidak mungkin hadis ini untuk para khalifah dari para sahabat setelah beliau, karena jumlah mereka tidak sampai 12. Tidak mungkin hadis ini untuk para raja Bani Umayyah, karena jumlah mereka lebih dari 12. Begitu pula karena kezaliman mereka yang ganas, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Dan lagi pula mereka bukan dari Bani Hashim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, semuanya dari Bani Hashim. Sebagaimana dalam riwayat Abdul Malik dari Zabir, beliau memperkecil suaranya dalam perkataan ini untuk memperjelas kebenaran riwayat tersebut, karena mereka tidak menyukai khalifah Bani Hashim. Hadis ini juga tidak mungkin untuk para raja Bani Abbasiyah, karena jumlah mereka lebih banyak dari jumlah yang disebutkan, dan mereka kurang menjaga ayat ini. Kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba, yang artinya, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku. Dengan demikian, maksud hadis ini harus ditunjukkan kepada imam 12 dari Ahlul Bait dan itroh Rasulullah. Karena mereka lebih alim, lebih agung, lebih wara, lebih bertakwa, lebih tinggi nasabnya, lebih mulia keturunannya, dan lebih mulia di sisi Allah daripada orang sejaman mereka. Ilmu para imam dari ayah-ayah mereka yang bersambung sampai ke kakek mereka, Rasulullah SAW, dengan warisan atau laduni. Demikianlah mereka dikenal oleh ilmuwan dan peneliti ahli kasyaf dan taufik. Makna 12 khalifah, yaitu imam 12 yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Ahlul Baitnya, didukung dan diperkuat kebenarannya oleh hadis Tsaqalain dan hadis-hadis lainnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Dari As-Sudai dalam tafsirnya, dia adalah salah seorang dari ulama jumhur yang sikoh. Ketika Sarah dengki terhadap kedudukan Hajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Ibrahim. Bawalah Ismail dan ibunya keluar sampai engkau menurunkannya di Baitun Nabi Al-Tahami, yaitu Mekah, karena aku akan membuat keturunanmu tersebar dan menjadikan mereka beban atas orang kafir, serta menjadikan 12 pemimpin dari keturunannya. Ini sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Taurat. Dalam Safar Takwim bab ke-17 berbunyi, Ibrahim berkata kepada Allah, seandainya saja Ismail hidup di hadapanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi Sarah istrimu melahirkan untukmu seorang anak dan engkau memanggilnya dengan Ishak. Aku akan menunaikan janjiku bersamanya dengan janji abadi untuk keturunan setelahnya. Adapun Ismail, aku telah mengabulkanmu. Sekarang aku memberkatinya, membuatnya berbuah dan memperbanyak keturunannya dengan sebanyak-banyaknya. Akan lahir 12 pemimpin dan aku menjadikannya umat yang besar. Ya, mungkin cukup sekian sobat semua pembahasan pada kali ini. Semoga dapat memberi wawasan baru kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasul. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.